kiri kanan ini habis selesai apa tuh PMK, CG pulang, wah dia nyanyi, cantik kali kau Yesus, sambil mewek nangis. Oke. Waktu saudara jatuh cinta, apa hashtagnya, apa nilai pemicunya, apa harganya sehingga engkau jatuh cinta. Bersyukurlah yang udah pernah jatuh cinta. Rasanya seperti apa? Jatuh cinta itu bukan karena duit, bukan karena kedudukan, bukan karena pangkat, bukan apa, tapi jatuh cinta itu adalah cinta dan kasih. Ya susah dideskripsikan. Tapi kita ngalamin dan kita lewatin atau sedang kita jalani hidup itu. Jadi cinta di dalam Kristus Yesus itu nggak bisa ditentukan dan diukur oleh apa? Pulus. Kenapa kamu jatuh cinta sama dia? Orang tua bilang jangan kawin sama dia. Nggak bisa, namanya hubungan, namanya cinta itu. Itulah yang perlu kita sama dengan Tuhan. Sehingga saya masuk poin yang pertama. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bagaimana kita berkemenangan? Kuatlah di dalam Tuhan. Di dalam apa? Kuatan kuasanya. Pak Arif kita pelayanan berapa tahun ya Pak? Ada 40 Pak Arif ya, lebih. Ini aja 39, kan sebelum itu udah Majalengka, belum lagi yang tuh. Dari sejarah itu kita lihat orang yang angku-angku, yang sombong-sombong itu, udah banyak yang jatuh. Cendana jatuh juga kan, nggak tahu tunggulnya nih. Alvin yang lebih tahu lah tunggulnya gimana, berapa lama tumbuh lagi atau kuat lagi, nggak tahu. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan nggak ada matinya. Ini nilai yang saya sudah mulai selipkan di dalam. Saya nggak punya waktu cukup untuk, bukan saya nggak punya, Bapak Ibu nggak punya cukup waktu untuk saya jelaskan lebih banyak. Tapi ini nilai masuk. Anak generasi now masih relevan nggak untuk berkemenang? Iya, kalau dia jadikan Tuhan kekuatan dia. Tapi zaman ini dan ke depan kalau andalannya adalah kekayaan orang tuanya, adalah kesempatan yang ada, tunggu tanggal mainnya, engkau akan nangis bombay. Tapi kalau Tuhan andalanmu, kau boleh lanjutkan kehidupan ini dan kau pasti berkemenangan. Walaupun hidup sulit, walaupun persoalan seperti apa dan saya banyak, nggak bisa. Kalau Tuhan andalan, itu yang akan membuat kita berkemenangan. Karena itu kuatkan diri saudara supaya saudara berkemenangan. Oke. Waktu saya udah mulai banyak. Yang kedua, bersikap yang benar di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Saya temukan ada dua di situ, sikap dan senjata. Itu sebagai pedang bermata dua yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Bersikap yang benar. Efesus 6 ayat 10 berkata demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sikap saudara adalah Tuhan jadi andalan. Sebelum terlambat, ambil komitmen, apalagi di usia yang 39 ini. Evaluasi jalan hidup saudara dan ambil keputusan. Tuhanlah jadi andalan kita ke depan. Di pelajaran kepemimpinan itu pernah saya dapatkan narasi begini. Ada pola kepemimpinan kodok. Pola kepemimpinan kodok adalah
menginjak orang untuk dia naik. Itu dari Semarang, dari istilah Korea tuh. Pakai galah lompat ke atas lewat tempat lompatan. Jangan, Tuhan diandalkan. Jangan andalkan yang lain walaupun itu kita butuh, itu partner, itu teman, itu sahabat, tapi andalan kita tetap Tuhan. Ya, kita butuh uang, ya, tapi bukan dia segala-galanya. Yang perlu kita butuh itu adalah Tuhan. Uang cuma waktu di dunia. Itu pun juga kadang-kala nggak ada batasnya. Seperti pandemi kemarin, yang berduit nggak bisa beli darah transfusi, nggak bisa beli ruang kamar VIP di rumah sakit, semua udah penuh, nggak bisa, uang nggak bisa dipakai. Ada waktu di mana uang nggak dipakai, tapi kalau Tuhan andalan dalam situasi apapun, oke. 2, berdiri. Sikap itu berdiri tegap, ayat 14. Oke. Siapa yang sukses? Kita ngomong di dunia, siapa yang sukses? Orang yang punya pendirian, orang yang kokoh, orang yang pelin-pelan nggak bisa. Orang yang kokoh, sorry, jangan perhatikan baik-baik ya konsepnya. Orang yang kokoh, sekalipun salah mengambil keputusan, dia akan bangkit lagi dan tetap akan menjadi orang sukses. Tapi orang yang diam, ya, apalagi zaman sekarang. Kalau nggak salah bisnismen dari Tionghoa kan bilang gini, itu kan kayak gunung lewat. Kalau gunung lewat depan kau cepat ambil, nanti masuk jeklokannya terlambat. Butuh orang yang tab, butuh orang yang punya sikap. Karena itu anak masa depan ke depan boleh berkemenangan kalau mereka adalah orang yang bukan pelin-pelan. Hari ini A, besok C, hari ini D, lusa C. Itu bukan anak Tuhan, itu adalah anak yang lain. Karena itu sikap yang penting untuk berkemenangan, yaitu apa? Jangan pelin-pelan, berdiri tegap, sikapnya yang benar. Nggak enak sama orang yang hari ini A, besok B, besok C, capek. Jadi begitu ketemu dia A, nah gimana nih, besok atau C? Jadinya kita ragu-ragu sama orang tersebut, tapi orang yang konsekuen berdiri A, oh dia kita tahu, salah pun kita udah ngerti. Shalom. Dan itu yang di sebelah saudara. Sikap yang berikut, berdoa selalu. Ayat 18-nya, selalu berdoa, setiap waktu berdoa. Syukur aliran karismatik mengerti dan anugerahnya, bisa berdoa dalam bahasa roh, bisa berdoa dalam roh, dimanapun dan kapanpun bisa connect. Dan ketika connect, channel naik, sinyal ilahi masuk, sesuatu terjadi, bisa diantisipasi, bisa dibaca, karena roh Tuhan ada pada kita. Coba kalau dia penuh roh tuh yang mau bunuh diri. Begitu mau bunuh diri, Roh Kudus ingat dia doa dulu. Kayak ada yang bilang, pendeta bilang, jemaat boleh bunuh diri, tapi sebelum bunuh diri telepon saya dulu. Itu rohani, tapi itu psikologinya. Karena kalau orang mau bunuh diri ada jeda, batal bunuh dirinya. Jeda aja, batal. Maka kalau ada niat seperti itu, bilangin teman-teman, jangan langsung ya. Doa dulu, tanya Tuhan, pasti gagal tuh. Atau ke bank dulu, ambil duit dulu, itu pasti gagal itu. Karena jeda aja secara psikologi itu bisa sudah batal. Apalagi dalam Tuhan itu pasti nggak jadi. Karena itu berdoa. Shalom. Berdoa. Saya jalan ke sini walaupun ada cucu ngobrol sama cucu, walaupun bahasanya belum nyambung, tapi saya tetap dengar itu khotbah di radio itu. Tetap berdoa setiap waktu itu penting banget. Itu sikap. Ini tidak kalah penting untuk kita berkemenangan ke depan. Yang ketiga, memahami peperangan dan cara berperang. Oke, apa itu maksudnya? Oke. Peperangan kita Alkitab bilang di ayat 11 sampai 13 itu, peperangan kita bukan darah dan daging. Maka jemaat yang selalu bermusuhan, selalu sakit hati sama yang lain, itu bukan musuh itu bukan musuh kok, itu bukan musuh om, musuh kita itu sebelahnya. Orang Batak musuh kita itu yang namanya Sibolis. Shalom. Bukan orang Batak benaran, Sibolis maksudnya. Jadi kalau kita menjadi seseorang yang terus masih tuh saling korek, saling masalah,
batal nih pesta kita hari ini. Ini ada perjamuan kasih ya. Saya dapat berkat anugerah yang kedua. Haleluya. Pelayanan plus ada perjamuan kasih. Tapi nggak dikasih tahu. Saya tadi tanya sama anak saya. Jadwal saya benar nggak di Kelapa Gading ini? Emang kenapa? Saya bilang, ya saya nggak diingatin sih. Sekaligus koreksi supaya jangan kejadian lagi tiba-tiba yang lain. Maka begitu saya masuk, saya mulai mikir, jangan-jangan Alvin yang kan khotbah nih. Tapi saya maju tak gentar, saya aja yang khotbah. Ntar di kesempatan lainnya. Haleluya. Jadi peperangan kita sekali lagi bukan darah dan daging. Strategi musuh untuk membuat kita masalah hidup ini adalah dia kacaukan keluarga. Dan korbannya banyak. Dan bahayanya itu korbannya luka-luka. Lukanya bukan fisik. Tapi hati, batin, jiwa. Dan itu susah disembuhkan. Karena itu mau berkemenangan, ingat peperangan, memahami peperangan. Peperangan kita bukan darah dan daging. Kalau tiba-tiba orang tua kita nyerocos, jangan bilang, setan di baliknya. Enggak gitu maksudnya. Tapi bisa jadi itu pengaruh. Jadi ya kita bisa paham dan bisa mengerti peperangan. Iblis mengocok dan memakai natural untuk terjadi peperangan. Tuhan bilang musuh kita adalah iblis. Karena itu kenali peperangan. Mau menang ke depan, mulai antisipasi itu. Ini iblis di balik ini. Tapi jangan setiap ada masalah, setan semprot pakai minyak lagi. Habis itu minyak, buat minyak goreng aja. Semua disetanin. Enggak gitu kali. Jadi saya ngerti, di balik situasi bisa jadi setan, tapi tidak semua setan, bisa jadi kau penyebabnya. Jangan setan dikorbanin. Dia memang udah korban dia. Kasihan dia, kasihan, jangan salah. Ini doktrin yang salah lagi. Ini maksudnya kadang-kala kita itu mau enaknya, setan aja dikambing hitamkan. Padahal kita yang harus nggak nyampe. Kita yang harus regu A, regu B. Bagaimana sudah? Pertanyaan yang belum dijawab. Ya kita yang harus bertobat kadang-kala. Memahami peperangan dan cara berperang. Oke, ini panjang. Saya masuk poin berikut. Slide berikut. Gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Oke, 5-7 menit lagi saya selesai. Gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Yang pertama menurut ayat ini, ikat pinggang kebenaran. Orang Genesaret suka tersinggung nggak? Oke, saya percaya itu Pak Edi. Yang belakang, orang Genesaret tersinggung nggak? Nggak, oke. Biar kasih saya jalan, bebas ngomong. Oh ada, ya udahlah, tapi udah bertobat. Oke. Generasi ke depan bagaimana berkemenangan kalau ikat pinggang kebenaran ini tidak dipakai, termasuk ya sederhana ikat pinggang perut. Belum nyambung. Itu yang saya bilang. Saya mesti ngomong dalam supaya ngerti, tapi hati-hati tersinggung. Shalom. Tapi aman buat pesta depan. Itu apa? Perut. Kalau nggak bisa nyangkal soal makan, soal minum, nggak bisa menang. Kita sekarang terbawa dengan apa? Badan kita ini maunya makan. Shalom. Maka ada orang bilang, lu kayak sapi. Sapi tidur pun. Di tempat tidur pun nggak makan. Ngamil terus. Zamannya gitu. Kalau saya udah kerja, kadangkala, waduh nggak bisa tuh tanpa ada sesuatu yang ganjal-ganjal, ngopi kek, apa kek. Itu zamannya udah seperti itu. Plus makan udah mudah. Kalau zaman kita dulu, zaman saya kecil dulu itu makan masih susah.
Tapi sekarang makan begitu gampang, apalagi teknologi. Ting. Shalom, bawa makanan di depan. Enggak shalom, jarang. Tukang ojek enggak ada shalom ya. Jadi kalau kita nggak sangkal-sangkal perut ini, bagaimana mau berkemenangan ke depan? Makanan semua sudah serba enak, makanan semua sudah tersedia, tidak sulit lagi untuk memberi dan segala macam. Maka ikat pinggang kebenaran ini akan menolong kita. Itu natural loh. Itu saya belum bicara rohani tentang ikat pinggang kebenaran. Itu secara natural. Mungkin kalian tidak apa ya? Saya ngomong sama dia lah di tempat lainnya, bukan ngomongin kalian ya. Mungkin kalian anak zaman now sudah tidak terlalu takut sama apapun karena zamannya sudah aman. Tapi kalian lebih takut lapar. Makan apa? Gimana? Makanan sudah tersedia. Yang enak yang mana? Nggak bisa menyangkal diri, nggak bisa mengikat perut ini. Itulah sebabnya sekarang kita ketemu orang, banyak orang tambun. Hebatnya pengemis di pinggir jalan, gemuk-gemuk. Hebat ini zaman. Pengemis di pinggir jalan, gemuk-gemuk. Berarti apa? Nggak kurang makan. Karena itu salah satu generasi ke depan. Yuk sangkal soal makanan. Makanan apa? Food junction, makanan siap saji. Itu enggak semua sehat. Makanan mami yang enggak enak itu lebih sehat. Karena mami takar garamnya, mami takar gulanya, mami takar yang lain. Tapi kalau tempat lain dia hajar garam, dia hajar gula, enak. Umurmu pendek. Tubuhmu bisa rusak. Karena itu sangkal diri. Wah ini panjang, bisa 7 sesi nih poin ini. Baju sirah keadilan. Bersikap adil lah. Biarlah orang kenal saudara sebagai orang yang adil. Kemarin kita ikut seminar keluarga di St. Maurice itu. Itu buat saya itu walaupun saya udah muak seminar, sampai saya datang, wah ini keren, ini keren. Dia bilang gini, anaknya yang satu lulusan dokter S2 kalau nggak salah di Australia. Dia ucapkan, selamat luar biasa, tapi bukan hasilnya yang dipuji, tapi prosesnya. Oh itu keren. Selamat kan engkau sudah berjuang, engkau betul-betul bayar harga sehingga engkau diusaha, bukan ujungnya. Yang kedua, ini yang hebat. Di depan adik-adiknya, dia tidak akan pernah ucapkan selamat engkau jadi dokter yang lulus. Dia nggak pernah. Kenapa? Takut adiknya yang malas belajar itu tersinggung. Kok cici saja yang dipuji, yang diangkat, nah saya. Apalagi memang dia bodoh, ya udah habislah. Dia terluka, siapa yang melukai? Bapaknya. Kalau zaman kita dulu mah nggak terluka gituan. Zaman sekarang ngomong dikit aja terluka, ngambek. Rapuh banget kalian. Tapi ya udahlah, mau diapain kalian lahirnya sekarang? Coba lahir di zaman batu. Wih, kayak Simpson kalian. Tapi kan lahir di zaman sekarang ini tuh rapuh banget. Handphone pecah bisa nangis Bombay. Zaman dulu kepala pecah, masih ayo hidup. Kepala lo yang pecah. Masih bisa mau dah hidup dan segala macam. Nah sekarang handphonenya nggak ada, udah kayak hidup udah mati segala macam. Udah 7 menit. Kasut Injil damai sejahtera. Landasi kaki perjalanan hidup saudara dengan Injil. Percaya sama Yesus, dia pemilik kehidupan dan jadilah saksi, beritakanlah itu. Tapi ada di sini yang tidak ditulis karena terlalu panjang, jadi saya juga potong. Saya ngikutin apa yang orang bilang, yaitu di sini kasus Injil kerelaan, memberitakan Injil damai sejahtera. Orang rela pelayanan, rela udah susah, maunya cuan. Kemarin baru cerita, ribut kami tuh, kok bisa ribut? Iya, kami kan pergi rombongan, lalu kemudian kami kan banyak pendeta di situ, jadi sisa uang pergi itu kami bagi-bagi.
bukan kami. Dia bagi-bagi. Salah satu, kalau saya sebutin namanya, orang GG Selama pasti tahu. Namanya nggak tahu. Dia ngomong gini. Jadi ribut antara orang itu dengan pendeta. Kenapa? Kenapa uang yang sisa ini dibagi-bagi? Maunya si salah satu yang aja ini uang itu sisa kasih di tempat kunjungan itu. Kita cuma datang dengan mau bawa berkat. Ya cuma kan mereka juga masih manusia, apalagi pendeta. Pendekar lagi tambahan kan. Jadi pergi penginjilan di sana tapi nggak rela. Ntar keok gitu. Kecewa, nggak disambut, nggak bukamsia segala macam. Bisa kecewa karena itu mesti kasutnya rela. Nggak dapat apa-apapun. Haleluya. Puji Tuhan. Buat saya yang penting Tuhan dimuliakan. Selesai. Perisai iman. Ketopong keselamatan itu pakainya di kepala nomor 5. Perisai iman itu terlalu luas. Jadi saya langsung. Ketopong keselamatan itu pakainya di kepala. Dia serang kepala. Kalau Bapak Ibu nggak yakin keselamatan, saudara bisa. Itu tadi yang bunuh diri itu. Kan ada keyakinan keselamatan. Begitu ngerti soal keselamatan hanya dalam Yesus Kristus, bunuh diri nggak selamat. Nggak jadi bunuh diri. Pakai otak ini mesti diisi keselamatan supaya aman, selamat. Gimana? Saya berantem dengan dia, selamat apa enggak? Sumbu pendek, matilah kau. Jadi nggak bisa pakai prinsip keselamatan dari Tuhan, keselamatan dalam hidup ini dan semuanya. Itu yang harus menutupi kepala. Otak kita mesti tulisannya situ, selamat. Susah amat hidup ini. Ingat, yang penting masih selamat. Cuan kurang, masih selamat. Alhamdulillah. Masih selamat. Shalom. Pedang roh dan firman Allah. Kita nggak bisa panjang lebarkan. Balik ke slide pertama, satu tertinggal tadi. Apa itu? Menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Yang terakhir, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan. Ini pemuritan. Pak Edi suruh saya cetak buku yang saya buat itu. Pemuritan, ada 7 materinya itu. Tapi saya belum bikin. Pak Edi udah bilang mau bikin pemuritan lanjutan di sini. Oke. Apa yang akan kita ekspos keluar dari hati kita, dari ayunan senjata pedang roh kita, dan dari pikiran kita? Firman Allah. Dan firman Allah yang mana? Yang ajaran yang benar, yang ditaruh dan terpatri. Yang kemudian akan menjadi senjata kebenaran. Akan menjadi perisai, akan menjadi tameng. Karena itu kita perlu terus-menerus diajar kebenaran yang benar. Ingat tadi saya bilang ya, ada orang yang berkata, sekarang usaha saya masih bagus, tanda berarti Tuhan masih bela saya. Itu pengajaran yang nggak betul. Betul pun dangkal itu. Nggak bisa. Nanti engkau bebas ke sana kemari, langgar ini, langgar itu. Karena patokanmu itu. Dan iblis akan buat aman engkau di posisi itu. Tapi ujungnya neraka. Karena saya konsep. Bukan itu patokannya. Bukan itu takarannya. Takarannya adalah kekokohanmu di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kau tidak bimbang, kau tidak ragu, kau tidak goyah. Kau tetap ingat Tuhan dalam kesulitan terparah hidupmu. Saya sebagai hamba Tuhan, ukurannya begitu dulu lah. Di titik-titik nadir, titik-titik tertentu. Saya masih manusia, saya masih darah dan daging. Tapi puji Tuhan ketika ingat Tuhan. Di situ titik kembali. Ajaran-ajaran kebenaran yang sudah terpatri. Karena itu kita perlu diajar. Zaman ini banyak ajaran, tapi nggak semua betul. Popularitasnya yang dikejar, bukan itu. Asal hebat dan lain sebagainya, belum tentu pondasinya bagus. Anak-anak ke depan mau menghadapi hidup dan berkemenangan, jadilah murid. Belajarlah firman yang benar, diajar firman yang benar, bukan firman yang sekualitas susu saja. Apalagi diganti dengan susu ikan. Bukan susu, ikan namanya. Jadi belajarlah dengan benar. Mau kuat ke depan, ayo belajar. Kalau gereja ini canangkan akan ada pemuritan, ayo ikut. Jangan, saya sudah pernah ikut, buahnya udah dilakukan, udah hilang semua. Alkitab bilang kan, ditabur di pinggir jalan, iblis ambil hilang. Firman itu sekarang bukan yang
dulu, sekarang. Dan jika muncul apa enggak? Keluarga dari hidup kita, itu kebenaran. Keluar menjadi senjata, keluar menjadi perisai, keluar menjadi tameng. Itulah kebenaran yang perlu dipatri dalam diri saya. Saya berharap kebenaran yang saya tabur ini, awal kalimat-kalimat saya awal itu, melekat dalam hidup saudara. Bahwa saudara bawa DNA Kristus dalam hidupmu. DNA Kristus itu menang atas salib. DNA Kristus itu menang, tidak ada matinya. Kristus di dalam saudara akan membuat saudara kuat. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, saudara adalah kuat, saudara akan maju dan menjadi pemenang. Bersama Yesus kita lakukan segala perkara. Haleluya. Selesai, mari kita berdoa bersama. Usia 39 tahun adalah usia dewasa dalam perjalanan secara natural. Tapi kami mendengar kebenaran firman-Mu dengan tema berkemenangan. Getir pahit yang kami jalani dalam pengiringan kami, bahkan mungkin secara komunitas di Genesaret ini. Tapi akhirnya mereka kami bersama merayakan 39 tahun. Keluarga Pak Arif yang hadir pagi hari ini, tidak sedikit goncangan dan badai yang mereka harus lewati. Dan jemaat yang hadir, tidak sedikit pergumulan hidup yang kami lewati. Tapi kami bangga, kami punya Tuhan. Karena itu, sekali lagi hamba mohon anugerah dari-Mu. Curahkan kekuatan ilahi, curahkan kekuatan supranatural, dan lekatkan dalam hati iman tiap-tiap kami. Biarlah topik berkemenangan ini, ketika darah kami tercurah sekalipun, maka ada tulisan berkemenangan di sana. Ketika persoalan mendera hidup kami ini, ketika Engkau izinkan itu datang, maka dalam hati kami dan dalam pikiran kami ada tulisan berkemenangan. Ketika persoalan terlalu berat, maka Roh-Mu akan menolong kami untuk berkata, anakku, aku bawa engkau dalam jalan kemenangan. Ketika kami memikirkan masa depan, memikirkan generasi ini, anak-anak kami, cucu ke depan, maka kebenaran itu berkata kemenangan. Karena apa yang Tuhan tanam, apa yang orang tua leluhur kami tanamkan, wariskan adalah warisan yang tidak bisa dicuri oleh iblis. Apa itu? Warisan iman. Terima kasih Tuhan. Dan bila di gereja terus berlanjut mewariskan iman, depan orang kan terus berkemenangan. Ada sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Pejamkan matamu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Siapa yang mau terima kemenangan supranatural darinya, selebar hatimu terbuka dan sepercaya engkau, terjadilah bagimu. Haleluya, terimalah kemenangan itu. Oh, kemenangan yang diraih 39 tahun dalam perjalanan getir pahit hidup ini akan terus berlipat kali ganda kemenangan yang dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menghadapi masalah, ujungnya kemenangan. Kami boleh mengalami dera sekalipun, ujungnya adalah kemenangan. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Bapak. Terpuji nama-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Orang percaya katakan puji Tuhan. Kita masih di dalam suasana berdoa Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa syafaat. Saya undang Bapak Situmorang berdoa syafaat. Haleluya. Haleluya. Terpuji-pujilah Tuhan di tempat maha tinggi. Allah yang mengasihi penaik segala kasih karunia, Allah yang kami dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami ada sebagaimana ada semula karena kasih karunia-Mu. Terlebih ulang tahun ke-9 jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan tetap berdiri. Sekalipun banyak tantangannya Tuhan, tetapi Engkau tetap ada di dalamnya. Karena Engkau mengasihi domba-domba milik di tempat ini. Melalui Bang Parsi sebagai gembala sidang ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan seluruh sidang jemaat yang pernah ada di tempat ini, di mana mereka berada. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau ingatkan mereka Tuhan, supaya mereka tetap berharap percaya kepada-Mu. Demikian juga keluarga Ibu Aida Tuhan, Andre, Alvin, dan Jenil. Kami bersyukur hari ini mereka ada di tempat ini bersama kami. Pemeliharaan-Mu bagi mereka, dimanapun mereka beribadah. Engkau Allah yang dipuji dan disembah mereka. Kami percayakan hal itu Bapa. Kau pakai mereka menjadi alat-Mu pada akhir zaman ini. Karena kedatangan-Mu semakin singkat Tuhan, gereja-Mu harus sempurna.
Gerejamu harus kudus, gerejamu harus dewasa untuk berjumpa denganmu. Kami berdoa Tuhan, jangan sampai ada umatmu yang ketinggalan ketika Engkau datang. Terima kasih Bapa. Hamba-hambamu yang pernah melayani tempat ini di mana mereka berada Tuhan. Kami berdoa bagi setiap mereka. Allah menyertai mereka Tuhan. Yang Kau mengurapi setiap mereka dalam pelayanan mereka, berakar, bertumbuh dan berkembang Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba Pak Paulus Sepang sudah berhenti berkata-kata, tapi rohmu tetap berkata-kata dalam hati kami masing-masing, mengingatkan firman yang Kau sampaikan hari kepada setiap kami, sehingga kami hidup di dalamnya Tuhan, sehingga kami akan menang, bahkan lebih dari menang, karena Engkau yang bekerja di dalamnya. Apabila kami luaskan, Engkau bekerja dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapak, urapi lebih lagi hambamu Paulus Sepang sebagai ketua umum ya Tuhan, terlebih untuk sidang BPL untuk bulan depannya Tuhan Yesus. Urapi hambamu untuk menampaikan firman, menampaikan pesan-pesanmu, untuk menampaikan Tuhan dorongan untuk hamba-hambamu terlebih dari pelayan mereka Bapak Saudara, karena tidak sedikit tantangannya Tuhan. Urapi hambamu Tuhan untuk memberikan arahan kepada hamba-hambamu di seluruh Indonesia, GKSI dimanapun Tuhan. Terima kasih Bapak, sehingga di Indonesia dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Demikian juga bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, sertai bangsa ini. Peralihan pemerintahan sebentar lagi Tuhan, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan orang-orang yang menjadi para menteri-menteri, dan mereka memiliki roh takut akan Engkau, sehingga negeri ini boleh dibangun Tuhan di atas dasar kebenaran. Terima kasih Tuhan, curahkan roh pertuhan atas bangsa ini, sehingga negeri ini dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dan seluruh hamba-hamba hari yang berada dalam pelayanan. Tuhan, Engkau memberkati mereka, urapi mereka, berikan setiap kami hati yang rindu haus akan Engkau, sehingga setiap kami Tuhan, setiap saat kami koneksi dengan Engkau Tuhan, sehingga ketika ada masalah apapun Tuhan, Engkau yang berperang, karena Engkau ada menjadi kami, bukan kami lagi, tetapi Engkau Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu dalam nama Yesus berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Situmorang. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Paulus Sepang untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan di pada pagi hari ini. Saudara semuanya diberkati, amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan firman yang sudah boleh kita dengar, berkat yang kita terima daripada Tuhan, kita mau salurkan kembali. Haleluya. Saya undang saudara-saudara yang bertugas boleh mengedarkan kantong kolektor. Sambil kita akan mendengarkan sedikit pengumuman Bapak Ibu Saudara. Kami selalu mengingatkan bagi kita semuanya untuk dapat bergabung di komsel kita lewat Zoom di hari Rabu jam 8 malam. Link Zoom sudah dikirim di grup, dan komsel remaja pemuda juga akan dilaksanakan bersamaan di hari yang sama di hari Rabu jam 8 malam. Dan komsel keluarga yang akan kita laksanakan di Minggu tanggal 22 September, tepatnya minggu depan, kita akan berkumpul kembali di acara komsel keluarga di rumah Bapak Asnanto dan Ibu Lili, nanti di BSD Bapak Ibu Saudara. Dan selanjutnya doa keliling hari Kamis tanggal 29 Agustus, kumpul di gereja Bapak Ibu Saudara jam 7.30. Ya, jam 7.30 kita sama-sama akan berangkat dari gereja. Kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama di gereja. Kami himbau dan kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu Saudara, inilah kegiatan sepanjang bulan September, kegiatan kejemaatan kita di tempat ini. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang di tempat ini, saya undang berdiri. Tidak ada? Baik, puji Tuhan. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, hari ini kita boleh sama-sama merayakan ulang tahun GKSI Genesaret yang ke-39 tahun. Puji Tuhan, Tuhan sangat baik bagi gereja kita Bapak Ibu Saudara. Dan tidak berlama-lama, saya akan mengundang Bapak Gembala untuk mengambil tempat di depan. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur masih bersama-sama dengan Bapak Gembala kita di usia gereja kita yang 39 tahun. Dan juga saya akan memanggil pengurus-pengurus gereja yang akan mewakili untuk mendampingi Bapak Gembala di depan, yaitu Bapak Situmorang. Saya persilahkan untuk mengambil tempat di depan. Demikian juga Bapak Edi, saya undang maju ke depan. Dan terlebih, sejarah gereja GKS ini boleh terbangun dari keluarga besar Bapak Arif. Saya undang langsung Pak Alvin boleh maju ke depan, Bapak Andri boleh ke depan, dan Bu Yenyen boleh ke depan,
Demikian juga Bapak Paulus boleh mendampingi untuk berdiri bersama-sama di depan. Nantinya kita akan bersama-sama tiup lilin, Bapak Ibu Saudara. Sembari kita akan menyanyikan pujian, sebelum nanti lilin ini akan kita tiup. Ibu Yen boleh bersama-sama mendampingi Bapak Arif. Ibu Melvi boleh mendampingi juga supaya lebih ramai ya. Keluarga boleh mendampingi. Ya, puji Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian sama-sama. Saudara boleh bertepuk tangan sambil menyanyikan pujian ini. Kita akan menaikkan pujian ini bersama-sama dengan bertepuk tangan lebih sungguh-sungguh lagi. Hari ini hari yang istimewa, bersama merayakan bertambahnya usia. Ku naikkan doa tulus dari hatiku, ku nyanyikan lagu ini hanya untukmu. Happy birthday to you. Ku ucapkan sarang hamidah dan tertawa bersamamu. Happy birthday to you. Ku berdoa kau selalu bahagia karena Tuhan mengasihimu. Kita nyanyikan lagu ini kembali. Hari ini hari yang istimewa. Hari ini hari yang istimewa, bersama merayakan bertambahnya usia. Ku naikkan doa tulus dari hatiku, ku nyanyikan lagu ini hanya untukmu. Happy birthday to you. Ku ucapkan sarang hamidah dan tertawa bersamamu. Happy birthday to you. Ku berdoa kau selalu bahagia karena Tuhan mengasihimu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Boleh tiup bersama-sama? Boleh tiup bersama-sama, silakan. 1, 2, 3. Tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Sebelum potong kue, kita akan mendengarkan dulu sambutan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Ya, mari sampaikan dulu. Saudara, hari ini kita boleh melihat kebesaran Tuhan. Semua ini bisa terjadi karena anugerahnya. Kalau saya kembali ingat waktu 39 tahun yang lalu, saudara, itu jelas sekali ya, tangan Tuhan itu luar biasa. Hati Tuhan itu penuh kasih dan kemurahan. Dia gerakkan salah seorang saudara saya, yaitu adik saya yang bungsu, Maewa dengan suaminya.
bersepakat untuk membangun sebuah rumah ibadah. Kerinduannya ingin supaya banyak jiwa-jiwa bisa terkumpul. Karena dulu gereja yang ada itu persekutuan-persekutuan aja di rumah ke rumah. Akhirnya niat hatinya itu dijawab oleh Tuhan. Memang karena Tuhan yang menggerakkannya. Tuhan punya rencana yang tidak diduga oleh manusia. Dan inilah yang mewakili orang tua yang sudah tidak ada. Anak-anak ini semua keponakan kami yang dari kecil mereka sudah menyaksikan berdirinya gereja ini. Pertama yang paling besar, Ian dipanggil Yunita ya. Yang kedua Andre, yang ketiga Alvin, yang bungsu ini paling kecil. Dan sekarang masing-masing sudah punya buntut yang panjang. Ian punya anak 4, Andre punya anak 4, Alvin punya 3, 11 orang dari keluarga adik saya ini. Hari ini berkenan bersama di tengah-tengah saudara, saya tahu itu anugerah Tuhan ya. Karena kalau bukan Tuhan punya anugerah ya, mereka itu masing-masing punya kesibukan luar biasa. Tapi begitu saya lepaskan undangan, kasih beritahu kalau ini hari memperingati hari Minggu ini ke-39. Semua karena anugerahnya, semua karena kasih kemurahannya. Luar biasa buat kita semua. Saudara tidak bisa lupa kita akan cinta kasih Tuhan. Hari ini bukan kebetulan ya, Paul Sepang yang menyampaikan firman Tuhan. Saya rasa sangat relevan sekali. GKSI Jenesaret ini yang perjalanannya selalu diwarnai dengan berkemenangan. Tapi memang ada syaratnya yang tadi sudah dibentangkan begitu jelas. Kita semakin mengerti mau menang itu harus melewati peperangan, pertandingan. Dan jangan lupa tidak lepas dari salib itu. Kuasa salib itu dahsyat adanya. Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi panglima perang kita. Saudara mau diberkati? Haleluya. Saya mau potong kue, tapi saya minta dibantu ya. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Kami juga meminta mungkin ada kata yang disampaikan dari keluarga besar yang diwakili oleh Bapak Andri. Saya persilakan atau Bapak Alvin boleh. Shalom Bapak Ibu semuanya. Senang sekali bisa kembali ke rumah Tuhan, berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semuanya karena kasih setia Tuhan. Saya pada pagi hari ini, saya bersyukur bisa berjumpa kembali dengan paman saya, Pak Arif, juga dengan Bapak Ibu semua, Pak Situmorang, Ibu Situmorang. Luar biasa, saya bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan. Makanya Raja Daud berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hari ini Bapak Ibu, kita masih ada berkumpul sama-sama, Tuhan masih pelihara hidup kita, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan belum selesai. Makanya kita berdoa sama-sama, Tuhan lanjutkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan akan pakai semua Bapak Ibu untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan yang telah dimulai 39 tahun yang lalu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Terima kasih buat kesetiaan Bapak dan Ibu untuk bersama-sama mendukung pelayanan Bapak Gembala, paman saya. Dan juga bersyukur hari ini ada kakak perempuan saya, ada kakak laki-laki saya, ada ponakan-ponakan saya semuanya. Yang saya percaya setiap benih iman yang ditabur oleh kedua almarhum orang tua kami tidak akan pernah sia-sia. Benih itu akan terus berakar, bertumbuh dan berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya minta sekali lagi perhatiannya untuk sepatah kata yang disampaikan dari jemaat yang diwakili oleh Bapak Situmorang. Saya persilakan Bapak Situmorang. Salam saudara, saudaraku yang dikasih Tuhan. Gereja ini berdiri tahun 85. Saya ada di sini tahun 86. Pas ulang tahun pertama gereja ini, ada seorang hamba Tuhan kasih tahu saya di sana ada gereja. Saya datang. Waktu saya datang sore-sore, gereja tak terbuka tapi nggak ada orang sama sekali. Terus hamba Tuhan pada berdoa di atas. Karena untuk merayakan ulang tahun seperti Rahel, Naomi dulu, ya mungkin anak-anak Ibrahim masih kenal mereka semuanya. Mereka itu adalah sungguh-sungguh yang dua saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mudah-mudahan teman kita tidak di sini lagi. Kita berdoa bagi mereka di mana mereka tetap berakar, bertumbuh dan berbuah-buah. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita yang masih ada, ya kita lah harus yang
membuat bertumbuh gereja ini. Tentunya ada hal-hal yang kita lakukan masing-masing saudara tanpa melihat kelemahan orang lain, tapi saling mendukung, saling melengkapi. Itu sudah aku yang kasih, karena belum ada yang sempurna. Ketika Tuhan datang kedua kali baru sempurna. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita dukung terus supaya Pak Ari sebagai gembala sidang, terus Tuhan berikan umur yang panjang, masih melihat gereja masih bertumbuh. Itu kerinduan hati kami. Tuhan berkati. Amin, puji Tuhan. Dan sebelum mengakhiri, kami tetap berharap Bapak Ibu boleh tetap di depan. Kami minta Bapak Gembala untuk berdoa berkat bagi kita semuanya, sekaligus berdoa bagi kemajuan gereja Sahret ke depan. Saudara, mari saya ajak saudara untuk bersama-sama hati kita berdoa. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan, segala-galanya Tuhan begitu baik buat kita, setia kepada kita, kasih sayangnya tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetap Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Dia selalu menuntun kita untuk berjalan bersama dengan Dia, melewati lembah-lembah, bukit-bukit, gunung-gunung, lautan demi lautan. Tapi Tuhan itu tetap menyertai kita. Dalam keadaan apapun, Dia membela kita. Dia memberikan kemenangan pada kita. Sekali Dia bentuk gereja ini, tetap berdiri gereja ini. Tangan Tuhan yang bekerja yang luar biasa. Kita serahkan sudah tangan Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, tapi Tuhan tetap memberikan jalan keluarga kita. Kekuatannya luar biasa. Tuhan, saya serahkan jemaat jenazah dalam tangan-Mu. Biar sekalipun menghadapi tantangan, jumlah bilangan begitu merosot, tapi saya percaya akan bangkit kembali, akan bergerak kembali, akan terus bertumbuh, pertama berakar di dalam Tuhan tetap, dan bertumbuh di dalam Tuhan, serta berbuah lebat di dalam Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan, dan semua apa yang sudah dilakukan oleh kita untuk Tuhan, saya lihat tidak sia-sia, terutama keluarga saya, dan disaksikan semua oleh keponakan saya. Benar, tangan Tuhan itu setia adanya. Sekali berjanji, apapun yang engkau kerjakan, Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan ingat semuanya dan bertumbuh luar biasa. Saya percaya mereka akan dipakai oleh Tuhan. Kita semua akan dipakai Tuhan. Tidak ada waktunya, tidak mungkin. Semuanya mungkin terjadi. Kita tinggal jalani saja. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Firman begitu indah yang hari ini telah memberkati kami semua. Berkati hamba-Mu Bapak Paul Sepang dengan pelayanannya, kepemimpinannya. GKSI akan terus maju, bergerak. Kalau di bulan Oktober akan diadakan sidang BPL, Badan Pengurus Lengkap seluruh GKSI Indonesia akan berkumpul di Surabaya. Tuhan pimpin semuanya, Tuhan sertai, Tuhan buat semuanya bisa berjalan dengan baik, berjalan lancar. Berkati semua hasilnya nanti Tuhan, kami akan rasakan bagaimana setelah hasil sidang ini. Tuhan berkati. Terima kasih. Demikian juga sebentar kita akan selesai pengertian ini, kita akan lanjuti acara kekeluargaan kita perjamuan kasih. Mari saudara, kita menghadap Dia, berdiri di hadapan Tuhan, tangan kita terbentang di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya, memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dan anugerah yang besar dari Allah Bapa, damai sejahtera dan kasih karunia-Nya Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh yang Maha Kudus yang mengurapi saudara sekalian, sehingga rumah tangga diberkati oleh Tuhan, anak cucu saudara diberkati oleh Tuhan, pekerjaan saudara diberkati Tuhan, usaha saudara diberkati Tuhan, demikian juga pelayanan saudara diberkati Tuhan, dan pengabdian saudara diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagi kami semua, untuk kemuliaan bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Di dalam surga ku berterima kasih. Amin.
memberkati. Kita tetap minta untuk tetap berdiri di depan, Bapak Ibu Saudara. Kami undang jemaat boleh bergabung untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Iya. Semuanya jemaat, mungkin kuenya boleh agak dimajukan sedikit. Mungkin juga kursi boleh ditambahkan supaya yang senior-senior dapat duduk dan di belakangnya dapat berdiri sehingga kita dapat muat semuanya, Bapak Ibu. Ya, boleh. Boleh keluarga besar dulu. Ada beberapa yang masih di toilet. Boleh kita tunggu sebentar. Nggak apa-apa Ibu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. It's okay, nggak apa-apa. Keluarga besar. Ya, Ibu Melvi boleh join. Ibu Melvi join dulu, Bu. Baru nanti anak-anak boleh join. Ya, cucu-cucu anak-anak, maaf. Anak-anak boleh silakan bergabung. Ya, baik, langsung saja. Masih tetap duduk dan berdiri di tempat yang sudah di depan. Jemaat boleh bergabung. Kita mau berfoto bersama-sama semuanya. Semuanya tanpa terkecuali boleh bergabung ke depan. Yang kecil-kecil boleh ambil bagian di bawah, atau yang muda-muda yang mau lesehan boleh. Udah Bu Tati, boleh ambil tempatnya aja Bu Tati, silakan biar yang lain fotografer yang boleh ngatur, silakan fotografer. Posisinya seperti apa? Daniel masuk Nil. Bray, arahin Bray. Yang nggak masuk suruh masuk kamera Bray. Ya, ambil posisi aja nanti biar fotografer yang mengatur posisinya. Yang belakang coba ke kanan kiri dikit, terus rapat ke depan. Bapak Ibu sekali lagi ya.
G bebas. Hitung, Jess. Nah. Terima kasih. Boleh sambil menyiapkan perjamuan kasih, saya minta Bapak Edi menyampaikan sepatah kata. Bapak Edi. Sekalian berdoa, Pak. Oke. Terima kasih ya semua jemaat GKSI Genesaret, luar biasa atas partisipasinya, dukungannya semua, sehingga acara ulang tahun kita dapat berlangsung dengan baik. Dan juga keluarga besar Bapak Gunawan, Alvin, Andre, Yen, terima kasih semua sudah datang hadir ya tempat ini bersama-sama dengan kita. Terima kasih sekali lagi, Tuhan berkati kita semua. Amin. Ya Bapak Ibu, sebelum kita sama-sama nikmati perjamuan kasih kita berdoa dulu sebentar ya. Kami bersyukur kepada Tuhan atas kasih setiamu yang kau berikan dalam setiap kehidupan kami pada siang hari ini. Sehingga pada acara ulang tahun GKSI Genesaret yang ke-39 ini kami bersama-sama dengan umatmu, jemaatmu di tempat ini untuk bisa merayakan dan menikmati akan kasih setia yang kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami mau mengadakan Tuhan perjamuan kasih kami bersama dari kami oleh kami untuk kami semua yang ada. Tuhan Yesus memberkati setiap tantangan yang sudah menyediakannya. Tuhan Yesus memberkati bagi setiap jemaatmu yang sudah mengambil bagian di dalamnya. Kami sambut berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.